Halo anak-anak Bapak yang baik. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Oke, hari ini adalah hari pertama kita akan melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 atau pembelajaran pertama. Baik, silakan anak-anak Bapak semua, silakan disiapkan terlebih dahulu buku temanya dan kamu siapkan juga buku catatan temanya. Siapa tahu ada yang penting ketika Bapak menyampaikan, langsung kamu catat aja. Biar nggak perlu repot ya, nggak perlu repot diulang-ulang. Oke, siap? Oke, selamat datang kembali pada video ini. Masih tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang yang namanya paragraf, ya nak, tentang yang namanya paragraf. Baik. Silakan kalian siapkan catatan kalian. Silakan kalian catat informasi penting yang Bapak sampaikan, pelajaran penting yang kalian rasa perlu untuk dicatat. Silakan kamu catat sendiri di catatan tema kalian. Kita bahas dari awal. Apa sih paragraf? Nah, ada yang tahu apa itu paragraf? Baik, paragraf itu adalah kumpulan atau ya kumpulan beberapa kalimat menjadi satu kesatuan yang memiliki satu tujuan atau satu ide atau gagasan yang akan disampaikan. Oke, ringkasnya seperti ini aja. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang punya satu makna, gitu ya, punya satu tujuan. Seperti apa paragraf? Cirinya biasanya diawali dengan kalimat yang agak menjorok ke dalam sedikit sebagai awal dari tanda paragraf tersebut, gitu ya. Kalau dilukiskan dengan garis aja nih, seperti ini, kelihatan ya. Ini kalimat pertama atau kalimat yang ada di awal di atas, lalu kalimat di bawahnya, garis bawahnya seperti ini. Nah, oke, lagi seperti ini misalnya, kedua nih, tuh, kita misalkan garis aja ya. Ada dua paragraf, tandanya diawali dengan seperti ini, kalimat yang agak menjorok ke dalam, agak masuk ke dalam, seperti itu ya, namanya paragraf. Ini paragraf yang pertama, sedangkan yang ini paragraf yang kedua. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di materi pembelajaran kelas sebelumnya, ya. Jadi hari ini kita akan membahas paragraf ini bagian-bagiannya, ya. Bapak hapus sebentar. Baik, nah, pada dasarnya yang namanya paragraf ini juga terbagi menjadi dua bagian, ya. Paragraf ini terbagi menjadi dua bagian sebenarnya. Yang pertama, yang paling penting ini, dia itu bagian pertama adalah yang namanya kalimat utama. Nah, bagian yang kedua namanya adalah kalimat pengembang. Atau bisa juga ada yang bilang pendukung, ya, kalimat pendukung juga boleh. Atau juga ada yang biasa bilang kalimat penjelas juga sama maknanya, ya, dan lain sebagainya.
Ini juga kalimat utama. Ya. Sekarang biasanya ada yang bilang kalimat utama, ide utama, pikiran utama, ide pokok, gagasan pokok, banyak sekali kata-katanya tuh. Sama atau beda? Sebetulnya kita bicara sebetulnya kalau di buku kalian kata-katanya ide pokok gitu ya. Kita lihat buku tema itu ide pokok. Sebetulnya kalimat utama dengan ide pokok itu sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda. Kalimat utama dengan ide pokok itu sedikit berbeda. Di mana bedanya? Tolong perhatikan baik-baik. Bedanya adalah kalimat utama full terdiri satu bagian kalimat tuh lengkap tuh dari titik sampai titik tuh, dari awal sampai titik tuh lengkap tuh satu kalimat. Di dalam kalimat utama tadi ada yang namanya ide pokok, gitu ya. Jadi ide pokok itu adalah sebagian besar atau bagian utama dari kalimat utamanya tadi. Kalau kalimat utama semuanya, misal kalimat utamanya hari ini ayah membelikanku baju baru, itu kalimat utamanya, ya. Ulang. Contoh kalimat utama misalnya, hari ini ayah membelikanku baju baru. Lengkap tuh. Ide utama atau ide pokok. Nah, kalau ide pokok seperti ini. Ingat ya, ide pokok tadi adalah bagian dari kalimat utama. Tadi kalimat utama ulang, hari ini ayah membelikanku baju baru. Ide utamanya atau ide pokoknya adalah ayah membelikanku baju baru. Seperti itu. Tadi hari ini ayah membelikanku baju baru. Ide pokoknya ayah membelikan baju baru. Seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu sebetulnya beda. Nah, cuman agar lebih memudahkan, karena biasanya di buku tema kalian tuh Bapak baca ide pokok. Bapak lihat ide pokoknya kalimat utama tuh. Nah, sebetulnya asal kalian tahu aja ya, kalimat utama dengan ide pokok tuh berbeda. Kalimat utama tuh yang lengkap semuanya, sedangkan ide pokok atau pikiran pokok atau gagasan pokok itu adalah sebagian dari kalimat utama, bagian yang paling penting saja. Yang menjadi fokus dari kalimat utama disebut dengan ide. Makanya bilangnya ide. Ide itu kan dalam sini, dalam otak. Kalau kalimat tuh kelihatan full. Ide sebagian yang menjadi fokusnya, gitu ya. Tapi nanti ke depannya kita akan samakan dulu persepsi kalimat utama dengan ide pokok. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita lebih jelas dulu. Ketika kalian udah ketemu yang namanya kalimat utama, kalian pasti akan lebih mudah menemukan ide pokoknya. Tapi kalau kalian sulit mencari yang mana kalimat utamanya, maka otomatis kalian akan kesulitan mencari ide pokoknya. Seperti itu. Jadi yang pertama pada pertemuan pertama ini kita samakan dulu kalimat utama dengan ide pokok. Kita samakan. Kita anggap sama aja dulu, ya. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Baik, nah, kita kembali ke sini. Paragraf pada dasarnya terbagi menjadi dua, kalimat utama dan kalimat pendukung, atau ide pokok atau ide utama dan kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Seperti itu, ya. Terbagi dua. Nah, sekarang gimana sih cirinya kalimat utama itu? Nah, ini memang pengalaman Bapak beberapa tahun sebelumnya mengajarkan ini memang sangat tipis sih untuk mengetahui yang namanya kalimat utama ini. Gak bisa langsung hari ini belajar, hari ini bisa, belum tentu. Mudah-mudahan kalau ada yang seperti itu, ya. Kalau pengalaman Bapak beberapa tahun belakangan, kalian agar bisa lebih cepat memahami ini, kalian harus sering mengulang-ulangin, sering mencari sendiri, sering menemukan sendiri, atau lebih Bapak bilangnya tuh sering mencoba.
gitu ya. Sering belajar, mencoba mencari kalimat utama. Kalau kalian males baca buku, males baca cerita, kalian baik. Bapak akan sampaikan ciri kalimat utamanya. Bapak dulu. Atau bisa dibilang sebagai ciri dari ide pokok. Yang namanya ciri bisa kita lihat pelan-pelan. Jadi lihat dulu, kalau udah sesuai dengan cirinya bisa jadi itu iya, gitu ya. Belum pasti, bisa jadi. Kenali ciri-cirinya biar lebih mudah. Yang pertama cirinya adalah biasanya, tidak selalu. Biasanya terletak di atau ada di awal paragraf. Nih, biasanya ada di awal paragraf. Atau biasanya juga ada di akhir paragraf. Biasanya dia ada di awal, atau biasanya juga dia ada di akhir, atau biasanya, namun ini sangat jarang untuk kelas kita ini, biasanya udah kelas lanjut. Biasanya juga ada yang di kesimpulan atau di keseluruhan paragraf. Tuh, itu ya. Biasanya kalimat utama nih ada di awal, atau ada di akhir paragraf, atau ada di keseluruhan. Maksud keseluruhan itu bukan semuanya ditulis, tidak, tapi kesimpulan dari paragraf tersebut yang menjadi ide utamanya, gitu ya. Baik. Sekarang ciri kedua. Ciri kedua dari kalimat utama ini adalah dia itu biasanya bersifat umum. Gimana itu bersifat umum? Dia itu biasanya masih belum terlalu jelas. Kayak apa tuh? Gimana tuh belum terlalu jelas? Baik, gimana lagi ya? Dia itu biasanya masih belum jelas sebelum kalian baca pendukungnya. Masih umum. Gitu ya, Bapak tuliskan dulu ciri. Dia itu bersifat umum. Nah, ini yang paling Bapak tekankan ke kalian. Kalian harus kenal di antara satu paragraf tadi, yang mana yang ada satu kalimat yang dia itu umum sekali. Dia itu masih perlu ditanyakan, masih belum jelas. Di mana yang menjelaskan adalah kalimat-kalimat berikutnya. Baik, kita kembali ke contoh tadi. Contohkan. Misalnya, hari ini ayahku membelikanku baju baru. Kalimat utama, catat baik-baik. Itu masih belum jelas. Iya, belum jelas. Kenapa? Coba baca kalimat berikutnya. Bapak tuliskan, Bapak bacakan misal. Bapak ulang. Hari ini ayah membelikanku baju baru. Titik. Kalimat kedua. Baju baru itu berwarna merah. Tuh, udah mulai jelas tuh. Merah menjelaskan ke baju baru. Titik lagi berikutnya. Ayah membelikan baju ini di mall dekat kantor ayah. Dia menjelaskan di mana tempat membeli baju. Lagi-lagi kembali ke awal, baju baru, gitu ya. Baju baru ini, kalimat berikutnya, baju baru ini aku pakai
hampir setiap hari. Tuh, lagi-lagi menjelaskan baju baru. Selesai paragraf pertama. Ingat, itu yang Bapak maksud bersifat umum. Bapak ulang. Hari ini ayah membelikanku baju baru. Sampai situ masih belum jelas. Warnanya apa, belum jelas. Beli di mana, belum jelas. Terus diapain bajunya, belum jelas. Lalu dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Baju baru ini berwarna merah. Menjelaskan kembali ke baju baru. Oke. Ayah membelikan baju baru ini di mall dekat tempat kerjanya. Lagi-lagi menjelaskan tempat di mana membeli si baju baru yang di awal tadi. Setiap hari aku selalu memakai hampir setiap hari aku selalu memakai baju ini. Lagi-lagi menjelaskan ke baju baru. Itulah yang Bapak bilang bersifat umum. Artinya dia itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat setelahnya. Seperti itu ya, Nak. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, udah jelas berarti kalimat pertama menjadi kalimat utama. Mana nih? Yang ini. Biasanya di awal. Nih, di awal paragraf. Oh, artinya paragraf tersebut kalimat utamanya di awal. Yang mana? Hari ini ayah membelikanku baju baru. Betul. Sekarang yang contoh di akhir. Yang ada di akhir paragraf. Oke, misal seperti ini. Artinya, sebelum ke sana, Bapak kembali ke sini. Kalimat utama bersifat umum ya. Dijelaskan oleh kalimat pendukung. Nah, pendukung. Oke, jelas sekali di sini ternyata ada dua bagian, utama dan pendukung atau pengembang. Utama yang tadi di awal, lalu si pendukung ngapain? Tugas si kalimat pendukung adalah menjelaskan kalimat utama. Jadi klub nih sudah, gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang seperti ini, paragraf tadi, paragraf utama, kalimat utama, pendukung, seperti itu. Atau juga ada bisa seperti ini, kalimat pendukung, baru terakhir kalimat utama. Atau juga bisa yang ketiga, tapi ini jarang sekali, ini biasa di tingkat lanjut. Kalimat pendukung semua, baru kesimpulannya menjadi kalimat utama. Seperti itu. Baik, Bapak akan mencontohkan sekarang kalimat utama yang ada di akhir paragraf, ya, yang ada di akhir. Kita mulai, misal seperti ini. Di awal paragraf kalimat pendukung dulu nih. Hampir 3 bulan sudah aku sudah tidak mengunjungi sekolah. Ini kalimat kedua masih pendukung. Di sekolahku banyak sekali tanaman yang belum aku jaga, yang belum aku siram. Seperti itu. Titik. Baru kalimat berikutnya masih pendukung. Halaman sekolah juga pasti akan terlihat sangat kotor seperti itu, karena mungkin banyak dedaunan pohon yang berguguran. Kalimat pendukung ditutup. Sekarang kalimat terakhir. Aku sangat kangen dengan sekolahku. Nah, aku sangat kangen dengan sekolahku itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat sebelumnya, ya. Hampir 3 bulan aku tidak ke sekolah. Tuh udah, sekolahku tuh kangen sekolah. Terus kalimat kedua, apa tadi ya? Kalimat keduanya, ada banyak tanaman atau tumbuhan yang belum aku siram. Itu menandakan juga menceritakan tanaman atau tumbuhan yang ada di sekolah, menandakan dia kangen dengan sekolahnya. Yang ketiga, halaman sekolah pun juga pasti akan sangat kotor karena banyak dedaunan pohon yang berguguran. Itu juga menandakan kalau dia kangen dengan sekolah. Terakhir, aku kangen dengan sekolahku. Itu menjadi kalimat utama yang ada di akhir. Seperti itu ya, Nak. Oke. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini kalian bisa memahami apa sih kalimat utama dan apa sih kalimat pendukung. Bapak tekankan sekali lagi, sebuah paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, susunan kalimat yang kompleks ya, kalimat yang sudah yang sesuai. Dalam kalimat tersebut
ada satu kalimat utama dan yang lainnya adalah kalimat pendukung. Kalimat utama atau kita sebut dengan ide pokok itu cirinya biasa terdapat di awal, biasa terdapat di akhir atau keseluruhan. Ciri kedua, dia itu bersifat umum dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat pendukung setelahnya atau kalimat pendukung sebelumnya jika kalimat utamanya ada di akhir. Nah, berikutnya kita akan mengetahui bagaimana cara untuk mencari kalimat utama. Kita udah tahu ciri-cirinya, sekarang Bapak akan kasih tahu gimana cara mencarinya. Kalau kamu udah tahu cirinya, mudah mencarinya. Ya, misal nih, kamu mau cari orang yang namanya Abdul. Kamu udah tahu namanya, ide pokok Abdul. Lalu kamu udah tahu ciri-cirinya. Abdul rambutnya lurus, berwarna hitam kecoklatan, tinggi badannya sekitar 130, berwarna kulitnya sawo matang. Oke, ciri yang lebih detail mungkin dia memiliki gigi yang berlubang di bagian sini, misal seperti itu ya. Atau dia memiliki tai lalat yang ada di dahinya, itu adalah ciri. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari si Abdul tadi berdasarkan ciri-cirinya. Nah, sekarang Bapak akan kasih tahu cara mencari kalimat utama berdasarkan ciri-ciri yang Bapak sampaikan. Oke. Baik, sekarang pada sesi ini kita akan membahas tentang gimana sih cara mencari kalimat utama. Cara mencari kalimat utama. Baik ya. Bapak akan menjelaskan cara versi Bapak sendiri yang mudah-mudahan lebih mudah untuk diikutin. Syaratnya harus rajin. Oke. Cara yang pertama untuk mencari kalimat utama atau ide pokok tadi adalah kalian harus membaca paragraf tersebut. Oke. Harus dibaca keseluruhan, baca pelan-pelan paragraf tersebut. Itu yang pertama caranya. Baca. Baca seluruh paragraf. Baca seluruh kalimat ya. Dalam paragraf tersebut. Itu cara yang pertama. Yaitu dengan cara baca seluruh kalimat dalam paragraf tersebut. Setelah kamu baca, cara yang kedua selanjutnya adalah ulangi. Ngapain? Ulangi baca. Yang pertama, baca keseluruhan. Cara kedua, setelah dibaca, ulangi. Ulangi apain? Ulangi baca. Jadi ulangin lagi. Setelah itu, setelah diulangi, ulangi lagi. Tuh. Baca keseluruhan, kamu ulangin lagi pelan-pelan, kamu ulangin lagi bacanya pelan-pelan. Nah, ketika ulangin yang ketiga ini, kamu sambil mikir, ya. Ketika ulangin yang ketiga ini sambil mikir, mana sih kira-kira yang rasanya lebih umum? Mana sih kira-kira yang rasanya lebih perlu dijelaskan oleh kalimat lainnya? Mana sih kalimat yang menjelaskan satu kalimat aja? Seperti itu. Ini harus latihan. Yang namanya mencari ide pokok, kamu harus sering latihan. Kamu nggak bisa sekali belajar, sekali baca, dapat, susah. Kamu harus sering latihan. Akhirnya latihan terus, terbiasa kamu dengan itu. Satu kali baca kok dapat sebenarnya. Yang awal ini karena baru pertama kali, ulangi terus sambil mikir. Biar kamu menjadi terbiasa. Itu tujuan Bapak. Jika kita nih belajar tidak seperti ini, belajarnya tatap muka, Bapak akan selalu seperti itu. Kita hari ini baca lagi, oke, ulangin, baca lagi, seperti itu akan dapat tekankan. Karena apa? Karena jika kita udah terbiasa, maka kita akan lebih cepat bisanya. Kamu yang di rumah,
ikutin cara Bapak. Ulangin, baca, ulangin, baca lagi, ulangin sambil mikir yang terakhir. Mana kalimat yang rasanya lebih umum? Gitu, nggak banyak, cuma 3 cara. Baca seluruh kalimat, ulangi dan ulangi. Oke, sekian cara mencari kalimat utama. Mudah-mudahan bisa dipraktekin. Ingat, kamu nggak bisa sekali baca, kamu nggak bisa 3 kali baca, kamu juga nggak bisa langsung bisa. Kamu harus sering belajar. Naik sepeda aja harus diulang-ulang, nggak bisa sekali naik langsung bisa, ya. Harus jatuh dulu, nggak bisa sekali naik langsung jalannya lancar, gitu ya. Naik sepeda motor aja pelan-pelan, nggak bisa langsung digas gitu. Jalan 100 nggak bisa, seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dicoba di rumah. Terima kasih. Baik, hari ini sepertinya udah kita bahas 2 materi. Yang di awal tadi adalah organ gerak, yang ini adalah tentang ide pokok atau kalimat utama dan kalimat penjelas sebuah paragraf. Nanti setelah ini akan Bapak kasih tugas untuk kalian. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Yang mana tugasnya? Bapak kasih tahu nanti di grup. Silakan buka nanti Google Classroom-nya. Ada tugas itu. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Mudah-mudahan kalian terbiasa. Nanti kita seperti ini belajar, buka catatan, buka buku tema, buka catatan, catat yang pentingnya, mandiri belajar sendiri. Nggak usah kamu nunggu disuruh dulu oleh orang tua, nggak perlu. Kalian udah besar, udah kelas 5 loh. Udah biasa mandiri sebenarnya ya. Nggak usah kayak masih kekanak-kanakan, nggak usah. Bapak maunya kalian mandiri di kelas 5 walaupun belajar di rumah. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Semoga besok ada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya kalian lebih siap, kalian lebih bisa menerima materi Bapak. Dan tugas-tugas jangan lupa diselesaikan tepat waktu. Oke, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.